Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, di akhir Rajab ini, Rajab termasuk bulan haram yang diisyaratkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Ada 4 bulan haram: Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, Rajab hampir berakhir, disusul bulan Sya'ban. Amalan bulan Sya'ban, Rasulullah puasa sunatnya di bulan Sya'ban itu banyak. Berarti banyaknya itu berapa? Ya, Senin Kamis itu sudah biasa. Di luar Senin Kamis berpuasa di bulan Sya'ban masuk amalan sunnah. Nah, yang ingin saya sampaikan pemahaman imsakiyah, karena nanti imsakiyah kita ya tampil beda daripada sebelumnya. Puluhan tahun imsak itu dibuat dalam lembaran imsakiyah 10 menit menjelang waktu subuh. Ini dasarnya tidak berdalil, artinya tidak ada dalil Al-Quran, tidak pula dalilnya hadis Nabi. Nah, semangat dari Muhammadiyah mengembalikan kepada Quran dan Sunnah. Sebenarnya sejak dulu harus, karena dalam hafalan kita di sekolah, belajar ngaji atau melalui ceramah, puasa, apakah itu puasa sunat atau puasa wajib bulan Ramadan, dimulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi lembaran imsakiyah bagaimana? Imsaknya mulai menahan dibuat 10 menit menjelang fajar atau subuh. Nah, memang diskusinya sudah sangat panjang. Jadi sepanjang apapun diskusinya, penyelesaiannya belum berakhir. Terus bagaimana lagi? Ya, insyaallah tahun ini imsak itu ya betul-betul pendekatan Quran dan Sunnah. Firman Allah surat Al-Baqarah 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah kamu hingga jelas bagimu beda benang putih atas benang hitam, yakni fajar. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Nah, mari kita lihat ayat ini. Bagi orang yang puasa, di malam hari dipersilahkan makan minum, ya, bersahur
dini hari. Batasnya jelas, apabila benang putih atas benang hitam sudah disaksikan, yakni fajar. Maksudnya apa? Subuh masuk. Jadi batas makan minum di malam hari itu subuh masuk. Itulah yang imsak. Disitulah mulai menahan. Bukan 10 menit menjelang subuh. Jadi apabila jelas bagimu beda benang putih atas benang hitam, maksudnya secercah cahaya di ufuk timur, fajar shadiq terbit. Jadi ada garis memanjang, ya, membentang, ya, di ufuk timur, karena matahari sudah dengan kedalaman atau di bawah ufuk min 18 derajat, fajar terbit, subuh masuk. Di situ tidak boleh lagi makan minum. Inilah yang disebut mulai menahan dari terbit fajar. Ditandai dikumandangkan azan. Lanjut ayat, summa atimus siyama ilal lail. Begitu fajar terbit, menahanlah, sempurnakan puasamu sampai malam. Sampai malam maksudnya matahari terbenam. Jadi kalau disederhanakan, puasa ialah mulai subuh sampai maghrib. Nah, lalu mendudukkan 10 menit menjelang subuh ini apa? Jadi bahasanya tidak lagi fajar, tidak lagi imsak. Ya, kalaupun itu dipakai, ya bahasanya adalah pemberitahuan waktu tinggal 10 menit. Nah, jadi besok ini di lembaran imsakiyah kita tidak menampilkan kolom imsaknya itu. Karena imsaknya itu subuh garis miring imsak, maghrib garis miring berbuka. Tentu ini juga perlu kajian. Ya, kalau misalnya diterima informasi bagaimana di luar negeri sana, di Arab Saudi, itu masukan dari teman-teman, ya. Kita di Indonesia ini yang membuat imsak 10 menit menjelang subuh. Pelajaran kita apa? Di sekolahan lebih awal, puasa ialah menahan makan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kan tidak ada pelajaran kita, puasa ialah menahan 10 menit menjelang fajar sampai terbenam matahari. Kan tidak ada seperti itu. Tapi mulai terbit fajar. Jadi batasnya itu apa, ya? Azan subuh. Nah, jadi pandailah mensiasati. Kalaupun misalnya disuarakan melalui media, ya boleh, bahwa waktu tinggal 10 menit lagi menjelang subuh. Nah, jadi yang imsak itu artinya puasa. Imsak juga dimaknai menahan. Nah, inilah Bapak Ibu pemberitahuan. Kita akan selalu berupaya mana perjalanan selama ini, konsep ibadah kita ditelusuri mana yang lebih dekat dengan sunnah. Nah, itu diamalkan. Mungkin melalui mimbar ini juga saya ingin sampaikan bagi Bapak Ibu yang menjadi ketua masjid atau seksi dakwah di komplek masing-masing, amalkan sunnah azan 2 kali di pagi hari itu. Jadi bukan memutar kaset ngaji, tapi azan pertama untuk Kota Padang sekira setengah jam menjelang subuh dan cukup. Kalau misalnya di Arab Saudi sana seperti Mekah, Madinah, kadang-kadang hampir 1 jam. Nah, itu kondisinya beda. Jadi kalau untuk kita antara 20 menit sampai 30. Kalau di sini ya sekira-kira itu. Di Takwa ini saya tidak tahu, mungkin sejak tahun 70-an masa Buya Haji Darwas Idris
Awalnya saya juga tidak tahu, tapi sampai sekarang itu tetap di Takwa ini azan pagi 2 kali. Ada juga di Kota Padang ini masjidnya tidak berlabel Muhammadiyah, tapi azan pagi 2 kali. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.